Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul fotosintesis. Pembuatan informasi dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Yang beranggotakan Sri Riaranti, Rista Rafliza, Afrizani, saya sendiri, ada Merida Sesenita, Alifa Rosa, Fatin Silvia, dan Nadia Salsabila. Langsung saja, pendahuluan latar belakangnya, yaitu fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup dan klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berpotensi dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Meskipun fotosintesis dapat berlangsung dalam berbagai cara pada berbagai spesies, beberapa cirinya selalu sama. Misalnya, prosesnya selalu dimulai dengan energi cahaya diserap oleh protein berklorofil yang disebut pusat bereaksi fotosintesis pada tumbuhan. Dua protein ini tersimpan di dalam organel yang disebut kloroplas. Sedangkan pada bakteri, protein ini tersimpan pada membran plasma. Sebagian dari energi cahaya yang dikumpulkan oleh klorofil disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat ATP. Sisa energinya digunakan untuk memisahkan elektron dari zat seperti air. Elektron ini digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik. Adapun rumusan masalahnya yaitu mengetahui apa itu fotosintesis. Yang kedua, mengetahui apa itu organisme fotosintesis. Yang ketiga, mengetahui apa itu perangkat fotosintesis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apa itu fotosintesis dan untuk apa mengetahui organisme fotosintesis. Yang ketiga, untuk mengetahui kedua yaitu tinjauan pustaka, sejarah penemuan. Meskipun masih ada langkah-langkah dalam fotosintesis yang belum dipahami, persamaan umum fotosintesis telah diketahui sejak tahun 1800-an. Yang pertama, pada awal tahun 1600-an, seorang dokter dan ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria, sekarang sebagian dari Belgia, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Yang kedua, pada tahun 1727, ahli botani Inggris Stephen Hillis berhipotesis bahwa pasti ada faktor lain selain air yang berperan. Ia mengemukakan bahwa sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Pada saat itu, belum diketahui bahwa udara mengandung unsur gas yang berlainan. Yang ketiga, pada tahun 1778, John Inges House, dokter kerajaan Australia, mengulangi eksperimen Priestley. Ia memperlihatkan bahwa cahaya matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Ia juga menemukan bahwa tumbuhan juga mengotori udara pada keadaan gelap sehingga ia lalu menyarankan agar tumbuhan dikeluarkan dari rumah pada malam hari untuk mencegah kemungkinan meracuni penghuninya. Perangkat fotosintesis. Yang pertama, membran luar. Yang kedua, ruang antar membran. Yang ketiga, membran dalam. Yang keempat, stroma. Yang kelima, lumen tilakoid atau inside of tilakoid. Yang keenam, membran tilakoid. Yang ketujuh, granum, yaitu kumpulan tilakoid. Yang kedelapan, tilakoid atau lamela. Yang kesembilan, pati. Yang kesepuluh, ribosom. Dan yang kesebelas, DNA plastida. 12, plastoglobula. Pigmen. Fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Jan Ingenhousz dapat diketahui bahwa intensitas cahaya memengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda tersebut. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun. Yang kedua, kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stoma. Stoma ini dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut lobuli.
Fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Fotosistem dibagi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari kompleks antena. Fotosintesis kedua, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer sehingga disebut P680. Membran dan organel fotosintesis. Protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis dilengkapi dengan membran sel. Cara yang paling sederhana terdapat pada bakteri, yang mana protein-protein ini tersimpan di dalam membran plasma, akan tetapi membran ini dapat terlipat dengan rapat menjadi lembaran silinder yang disebut tilakoid, atau terkumpul menjadi vesikel yang disebut membran intrakitoplasma. Struktur ini dapat mengisi sebagian besar bagian dalam sel, menjadikan membran itu memiliki area permukaan yang luas, dan dengan demikian ia meningkatkan jumlah cahaya yang dapat diserap oleh bakteri. Fotosintesis pada alga dan bakteri. Alga terdiri dari alga multiselular seperti ganggang hingga alga mikroskopik yang hanya terdiri dari satu sel saja. Meskipun alga tidak memiliki struktur sekompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama. Hanya saja karena alga memiliki berbagai jenis pigmen dalam kloroplasnya, maka panjang gelombang cahaya diserapnya juga bervariasi. Semua alga akan menghasilkan oksigen dan kebanyakan bersifat autotrof. Hanya beberapa saja yang bersifat heterotrof, yang artinya bergantung pada materi yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain. Ada sejumlah bakteri yang melakukan fotosintesis, contohnya seperti bakteri Rhodobacter sphaeroides. Bakteri fotosintesis menggunakan klorosom. Nah, klorosom ini adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lain untuk proses fotosintesis. Klorosom ini hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi pada tumbuhan yang bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Adapun persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa yaitu ketika air atau H2O direaksikan dengan karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan cahaya, maka akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan juga oksigen atau O2. Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas. Pada respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Tumbuhan akan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil. Pigmen inilah yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut dengan kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun seluruh bagian tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut dengan mesofil yang mengandung 1,5 juta kloroplas setiap mililiter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan yang berlebihan. Dalam proses fotosintesis terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Adapun pada reaksi terang, ketika H2O yang diperlukan dengan bantuan cahaya, maka akan menghasilkan O2 atau oksigen. Fotosintesis terang terdiri dari dua tahap, yang disebut reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan melibatkan pemecahan air, serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus Kelvin yang mengubah karbon dioksida menjadi gula. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya, dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana tunggal atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di 16 dalam stroma. Dalam reaksi terang, energi terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen.
Sedangkan dalam reaksi gelap, terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar karbon dioksida dan energi, yaitu ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Secara umum, fotosintesis adalah kebalikan dari respirasi sel, yang mana glukosa dan senyawa lainnya teroksidasi untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan menghasilkan energi kimia. Namun, dua proses itu berlangsung melalui rangkaian reaksi kimia yang berbeda dan pada kompartemen sel yang berbeda. Persamaan umum untuk fotosintesis adalah sebagai berikut. 2NCO2 ditambahkan dengan 2NDH2 tambah foton menghasilkan 2CH2O N ditambah 2NDO. Karbon dioksida ditambah donor elektron ditambah energi cahaya menghasilkan karbohidrat ditambah donor elektron teroksidasi. Sebagian besar organisme yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen menggunakan cahaya tanpa untuk melakukannya, meskipun setidaknya 3 menggunakan radiasi inframerah. Selanjutnya, reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 pada PS1 yang berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 PS2 berisi pusat reaksi P80 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan yang bertindak sebagai enzim. Baik, selanjutnya skema Z. Pada tanaman, reaksi terang terjadi pada membran tilakoid dan kloroplas dan menggunakan energi cahaya untuk menyintesis ATP dan NADPH. Reaksi terang memiliki dua bentuk, siklus dan non-siklus. Pada reaksi non-siklus, foton diserap pada kompleks antena fotosistem 2, penyerap cahaya oleh klorofil dan pigmen aksesoris lainnya. Ketika molekul klorofil pada inti pusat reaksi fotosistem 2 memperoleh energi eksitasi yang cukup dari pigmen antena yang berdekatan dengannya, satu elektron akan dipindahkan ke molekul penerima elektron, yaitu VO15, melalui sebuah proses yang disebut pemisah tenaga terfotoinduksi. Elektron ini dipindahkan melalui rangkaian transport elektron yang disebut skema Z, yang pada awalnya berfungsi untuk menghasilkan potensi kemiomosis di sepanjang membran. Satu enzim sintase ATP menggunakan potensi kemiomosis untuk menghasilkan ATP selama fosforilasi. Sedangkan NADPH adalah produk dari reaksi redoks terminal pada skema Z. Baik, selanjutnya fotolisis air. NADPH adalah agen produksi utama dalam kloroplas, menyediakan sumber elektron energi kepada reaksi lainnya. Produksinya meninggalkan klorofil dengan defisit elektron yang harus diperoleh dari beberapa agen produksi lainnya. Elektron yang hilang dari klorofil pada fotosistem 1 ini digantikan dari rangkaian transport elektron oleh plastosianin. Akan tetapi, karena fotosistem 2 meliputi tahap pertama dari skema Z, sumber elektron internal diperlukan 22 untuk memproduksi molekul klorofil hanya yang telah teroksidasi, sumber elektron tanaman hijau, dan fotosintesis cyanobacteria dari air. Fotosistem 2 adalah satu-satunya enzim biologi yang diketahui melaksanakan oksidasi air ini. Ion hidrogen berkontribusi terhadap potensi kemiomosis transmembran yang berujung pada sintesis ATP. Oksigen adalah produksi ampas dari reaksi cahaya, namun sebagian besar organisme di bumi menggunakan oksigen untuk respirasi sel, termasuk organisme fotosintesis. Reaksi gelap. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson dan jalur Hertzsprung. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa. Selanjutnya ada mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase atau RUBP membentuk 3 fosfogliserat. RUBP merupakan enzim allosterik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. 1. Kloroplas diberi cahaya, ion H+ ditransport dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karboksilase terletak di permukaan luar membran tilakoid. Yang kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma dan daun sebagai ion H+ jika kloroplas diberi cahaya.
Yang ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1 selama pemberian cahaya. Selanjutnya, berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim rubisco sebagai penambat CO2. 26 tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa, namun ATP ini dapat terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa. Hal ini terjadi jika ada fotorespirasi di mana enzim rubisco tidak menambat CO2 tetapi menambat O2. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Berikut tabel perbedaan reaksi terang dan gelap dilihat dari tempat. Reaksi terang berada di granat, sedangkan reaksi gelap di stroma. Sumber energi reaksi terang berasal dari cahaya atau matahari. Reaksi gelap berasal dari ATP dan NADPH2. Proses reaksi terang fotolisis air, sedangkan reaksi gelap fiksasi CO2. Hasilnya dari reaksi terang menghasilkan O2, ATP dan NADPH2, sedangkan reaksi gelap karbohidrat. Efisiensi tumbuhan biasanya mengubah cahaya menjadi energi kimia dengan efisiensi fotosintesis sekitar 3-6%. Efisiensi fotosintesis yang sebenarnya beragam tergantung pada frekuensi cahaya yang diserap. Suhu dan jumlah karbon dioksida di atmosfer dapat bervariasi mulai dari 0,1% sampai 8%. Ovulasi sistem fotosintesis awal seperti misalnya pada bakteri sulfur hijau dan bakteri sulfur ungu serta baktero non-sulfur hijau dan bakteri non-sulfur ungu dipercaya sebagai karbonoksigesik menggunakan beragam molekul sebagai donor elektron. Bakteri sulfur hijau dan ungu dipercaya menggunakan hidrogen dan sulfur sebagai donor elektron. Bakteri non-sulfur hijau menggunakan beragam asam amino dan asam organik lainnya. Baiklah, selanjutnya simbiosis dan asal mula kloroplast. Bentuk simbiosis yang bahkan lebih dekat dapat menjelaskan asal-usul kloroplast. Kloroplast mungkin memiliki banyak kesamaan dengan bakteri fotosintesis, yaitu termasuk kromosom bundar ribosom berjenis prokariota dan protein serupa di pusat reaksi fotosintesis. Teori endosimbiotik menunjukkan bahwa bakteri fotosintesis dapat melalui endositosis oleh sel eukariota untuk membentuk sel tumbuhan awal. Dengan demikian, kloroplast kemungkinan merupakan bakteri fotosintesis yang beradaptasi untuk hidup di dalam sel tumbuhan. Selanjutnya, Cyanobacteria dan evolusi fotosintesis. Kapasitas biokimia untuk menggunakan air sebagai sumber elektron dalam fotosintesis berevolusi sekali. Pada moyang bersama dari Cyanobacteria yang masih ada, Cyanobacteria tetap menjadi produsen primer utama di sepanjang masa eon Proterozoikum atau 2500 sampai 543 juta tahun silam. Sebagian karena struktur redoks di laut lebih memudahkan fotoautotraf yang mampu melakukan fiksasi nitrogen. Cyanobacteria tetap menjadi penting bagi ekosistem laut sebagai produsen utama dalam pilin samudra, sebagai agen fiksasi nitrogen biologis dan dalam bentuk yang termodifikasi, dan sebagai plastik alga laut. Kemudian, faktor penentu laju fotosintesis. Proses fotosintesis dipengaruhi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan maupun faktor yang tidak mengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis. Faktor utama yang menentukan laju fotosintesis yaitu intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintak atau hasil fotosintesis, dan tahap pertumbuhan. Bab 3 yaitu aplikasi dalam bidang farmasi. Botani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tanaman, diantaranya membahas tentang reaksi biokimiawi pada tumbuhan. Salah satu reaksi biokimiawi tersebut adalah fotosintesis. Dari hasil fotosintesis pada tumbuhan akan menghasilkan energi untuk tumbuhan tersebut dan pembentukan makanan. Dibentuknya energi dan zat makanan pada tumbuhan dapat membuat tumbuhan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, sehingga tumbuhan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dapat dipergunakan dan diolah oleh farmasi sebagai obat-obat untuk menunjang kesehatan. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan fotosintesis adalah proses mengubahnya energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian menyimpannya dalam bentuk glukosa. Kedua yaitu proses fotosintesis yang terjadi di kloroplast melalui 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dalam fotosintesis, bahan yang diperlukan adalah CO2 dan H2O, dan dalam fotosintesis yang dihasilkan berupa glukosa dan O2. Fotosintesis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pentingnya, diantaranya cahaya, enzim, substrat, dan suhu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.